02 sampai dengan 07 Resmi tahun 2020 tentang pengumuman durasi lokasi dan pengangkatan daun jabatan pimpinan tinggi pertama, jabatan administrasi dan jabatan fungsional serta pemindahan dan penugasan guru sebagai ketua sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Bupati Pemalang, meninggal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam maju 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam maju 5, mengukuhkan dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam maju 6 dan tahapan putusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut ditunjukkan selama mengikuti jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan pimpinan tinggi pertama setiap bulan dan bukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dengan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli, ketika keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan ditetapkan di Pemalang pada tanggal 11 Januari tahun 2024, Bupati Pemalang saat ditandatangani Maju Jaya. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. PJ Gubernur Jawa Tengah di Semarang 2 sampai dengan 8 Lampiran keputusan Bupati Pemalang nomor 821 dan titik 02 sampai dengan 07 dan 9 2020 Pemalang 11 Januari tahun 2020 Kolom 1 nomor 026 kolom 3 jabatan baru 1. Dr. Munardo M.A. Sekretaris DPRD 2. Ibu Kadin CDC Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Dr. Samsuri Setiawan Bidang Pojok APBN Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4. Dr. Sufyan Joko MAP Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan 5. Dr. Joko Rano Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 6. Joko Asmoni Ekspektasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Heru Bodo Ekspor Kepala Dinas Perhubungan 8. Prayitno SSM Kepala Dinas Pertanian 9. Munaji Hubungan Jumlah ASN SUSN Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan SDM 10. Proses Sanitari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 11. Eko Adi Sampurna SKRK Kepala Badan Pengelolaan Daerah 12. Bagus Sumarno SSTPMAD Kepala Badan Sarana Bangsa dan Budaya 13. Dr. Andriani Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14. Agus Timoni SPNN Kepala Badan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Sekretariat Daerah 15. Kusana SSTPMC Kepala Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Aparat Sekretariat Daerah 16. Kantor SHM Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah 17. Dr. Ahmad Daerah Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Tinggi Pada Sekretariat Daerah 18. Agusti Tuhanan SN Kepala Bagian Persediaan dan Perundang-undangan Pada Sekretariat DPRD 19. Santiago SPDN Kepala Bagian
Fasilitas pengelolaan hubungan masyarakat pada sekarangnya DPRD 20 Zaini Widodo SIP Inspektur Jago Wilayah Kepada Inspektur 21 Heru IDRD Inspektur Baru Wilayah Pada Inspektur 22 Tantri Ali Chandani SKSI Inspektur Baru Wilayah Pada Inspektur 22 edisi Perlindungan Polisi Inspektur Baru Khusus pada Inspektur 24 Dr. Abdul Haris Sekretaris pada Dinas Kesehatan 25 Dr. Polisi Kepada Perempuan dan Perlindungan Anak Bung Supriyati SEMS Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan 28 Tito Soeharto STMM Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja 29 Muji Syukur Eskom Mko Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika 30 Supriyanto STMA Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31 Junaidi Yusuf Eko Sekretaris pada Dinas Perhubungan 32 Sarinto STMSI Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup 33 Ida Respati Sri SKMM Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 34 Eko Sulistyo Nugroho SEMM Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 35 Dr. Andes Budi Utomo Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah 36 Agus Mulyadi SIPMN Camat Purwosari 37 Selamat Eki Rianto SEMN Camat Randuyota 38 Umar Aziz Esor Camat Bantar Bola 39 Agus Syarif Nurhadi SH Camat Wakukubu 40 Vivi Widyasari SSTP FM Camat Warungi 41 Jenderal Syamsul Dewantara Camat Petarukan 42 Dedi Sarwo Aji APM Camat Camat 43 Misbahuddin SIP Camat Gode 44 Indra Sulistiono SPD MM Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 45 Sohailwan SPD Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 46 Joko Priyono SH MSI Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 47 Lili Nurwati SGZ MGZ Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan 48 Selamat Budiono SKM Enkes Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan 49 Justina Dwi Melita Kabulangi 49 Justina Dwi Melita SKM Enkes Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50 Dr. Rada Wahila MM Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51 Helsis Murcahya SIP Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 52 Iman Nugroho Adi SSI MSI Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 53 Andre Mitra Indo SPMM Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Wiji Sekretaris 54 Kurniati Puji Rahayu Eskom MM Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi
bidang informatika. 55. Siti Resniati Esok, Kepala Bidang Statistik dan Pertanian pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 56. Dugo Pranoto STMP, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 57. Arif Rohman Hakim STMA, Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 58. Supriyanto Nurdin SE, Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian. 59. Dr. Andesti Joko Purwanto MPD, Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 60. Agus Sanggono SIP MM, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja. 61. Rohman SIP, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja. 62. Rizky Novitasari SIKOM MM, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 63. Musdainah SEMM, Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 64. Bambang Eka Rianto SE, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendanaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 65. Rina Purwokanti SIP MM, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah. 66. Sri Udayanti SN, Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah. 67. Eko Daryanto SE, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 68. Yustianto STM, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 69. Pardudo SIP, Sekretaris pada Kecamatan Pemalang. 70. Dr. Anda Sri Sugiarto, Sekretaris pada Kecamatan Bode. 71. Kuku Wibisono SIP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah. 72. Vika Rizky Alfa SSTP, Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. 73. Rizky Guliawan SIP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD. 74. Lingus Amadin SEMSI, Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 75. Nuripah STR, Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non-Medis pada RSUD Dr. M. Asnari Dinas Kesehatan. 76. Juli Berni SE, Kepala Seksi Akuntansi pada RSUD Dr. M. Asnari Dinas Kesehatan. 77. Harto Santoso SE, Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kepala Empuk suaranya ya, Harto biar Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja. 79. Tri Wahyu Listiani SHRM, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 80. Syamsul Misal SIP, Kepala Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan. 81. Dian Andrianto SOS MPP MAP, Kepala Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup. 82. Sigit Prianto SPMS, Kepala Unit Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian. 83. Insinyur Endah Puspawardhani, Kepala Unit Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan. 84. Rosdiana Pamuntah ST, Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 85. Supriyono Esra, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 86. Dian Prianto Esra,
Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamung Praja. 87 Walina Rahmawati SSTP ME, Kepala Subbidang Penata Usaha Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 88 Ikus Prihatno ST, Kepala Subbidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 89 Endang Wulasari Esos MM, Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah lainnya pada bidang pelayanan dan pendataan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. 90 Hendra Ade Nurmansyah Sregar ST, Kepala Subbagian Bidang Program dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 91 Sri Wahyuni ST, Lurah Duri pada Kecamatan Romal. 92 Selamat Roman ST, Lurah Kepala 93 Zulfa Tarbikul Mambur STP, Lurah Kelupang pada Kecamatan Romal. 94 Istri Mulyani SIP, Lurah Segiwaras pada Kecamatan Romal. 95 Suyito SEN, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Ampel-Gari. 96 Teguh Agarianto AMDKG SKM, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Utama. 97 Bambang Martono SID, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Belit. 98 Indarjo Tulus Prabowo SH, Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Pemang. 99 Saifuddin Suji ST, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Pemang. 100 Edi Siswanto ST, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Bodeng. 101 Didi Winarto ST, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Warungpri. 102 Rini Hardianti SIP, Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bogor. 103 Nur Santi Setiarini STMN, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 104 Ferdiana Ekasari AMD, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja. 105 Nurwasid SC, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup. 106 Suntari Agus Perkati SPD, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. 107 Dini Murbarani SPST, Kepala Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah. 108 Mirza Agus Faisal SSTP, Sekretaris pada Kelurahan Sukiwais, Kecamatan Pemang. 109 Inaya SPD, Kepala TK Negeri Pembina Uluceng. 110 Bayu Yofiansyah SPD, Kepala SD Negeri 14 Purworejo, Kecamatan Pemang. 111 Katoni SPD SD, Kepala SD Negeri 7 Kabupaten Kecamatan Tam. 112 Nur Zamani SPD MA, Kepala SMP Negeri 2 Pemang. 113 Siti Rahman SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Ranjung. Pembacaan selesai. Gimana dok ya? Lingkungan pemerintah Kabupaten Monggo. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Selanjutnya rohaniwan dan para saksi disilakan maju menempatkan diri. Awas bi ngerubuh bi, kawat bi. Kata sumpah
oleh Bupati Pemalang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, saudara diwajibkan mengangkat sumpah sebelum memangku jabatan. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, sediakah saudara untuk disumpah? Ulangi, bersediakah saudara untuk disumpah? Sumpah menurut agama apa? Bagi saudara yang beragama Islam, akan saya sumpah menurut agama Islam. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, akan saya sumpah menurut agama Kristen dan Katolik. Sebelumnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di ruangan ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Oleh karenanya, hayatilah dan laksanakanlah sumpah saudara dengan sebenar-benarnya dan seluruh-seluruhnya. Ucapkanlah sumpah saudara dengan hikmat dan jelas. Untuk itu, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi saudara yang beragama Kristen dan Katolik, bahwa terdapat mekanisme progresif yang multi-parti dalam proses promosi fungsi jabatan pimpinan tingkat pertama, yaitu melalui proses seleksi secara terbuka dan kompetitif yang dilakukan oleh panitia seleksi. Mekanisme tersebut telah dilaksanakan transparan dan mekanisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi
atau bukan lingkungan administrasi pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, saya pesan para pejabat yang baru saja dilantik, jangan terjebak pada euforia, kegembiraan, dan terlalu kebanggaan ini karena sudah dipromosikan. Namun hendaknya saudara segera beradaptasi dengan mekanisme bekerja, tugas dan fungsi serta tanggung jawab baru. Bahkan fungsi manajemen dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta susun skala prioritas program kerja perangkat daerah guna mendukung tercapainya visi misi Kabupaten Malang. Ciptakan inovasi, bangun dialog pikiran yang positif, terapkanlah nilai-nilai berakhlak, dan ukilah prestasi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Hindari berpasang kegiatan dan telah terobosan baru yang mampu mengakselerasi kinerja instansi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, saya minta tingkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi untuk memperkuat sinergi pada seluruh instansi dan stakeholder terkait, baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, mengikuti dedikasi, loyalitas, serta integritas saudara dalam menjalankan tugas sebagai asisten maupun pejabat pimpinan tinggi pertama. Hadirin yang saya hormati, mengenai sambutan ini adalah seluruh pegawai, baik pejabat yang baru saja dilantik maupun ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Saya berpesan yang pertama, ASN pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang bukan pejabat yang minta dilayani. ASN bukan pamong yang harus memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kepedulian, empati dan sinergi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai agent of change atau agen perubahan menuju Malang lebih baik, ASN harus mampu mengimplementasikan core value berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, jadilah role model di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat dengan menunjukkan perilaku dan akhlak yang baik sesuai dengan tadi fakta integritas yang sudah saudara tangani. Menjadi orang yang baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Menjadi orang yang patut diteladani di masyarakat. Wujudkan kemauan agamis yang mengikuti sholat tahajud dan subuh berjamaah setiap Jumat hari yang muslim. Bagi yang Selamat ya. Cocok, Pak. Ya. Cocok arah ibadah, Pak. Pak, ya. Petunjuk, Pak. Ya. Oke. Mantap. Mantap. Nah, kejawi. Ya, satu sana satu sini gitu. Biar adil.
Brina, udah mana Brina? Aman ya?